Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan dari gue untuk kalian yang sedang nonton video gue kali ini. Ya, jadi di channel gue ini akan lebih tepatnya akan lebih fokus ke konten-konten investasi. Dan sebagai basicnya, dasarnya gue akan menjelaskan dalam isi video yang kalian sedang tonton ini apa sih itu arti dari investasi. Tentu seorang calon investor harus tahu dong apa sih itu investasi secara eksplisit. Jangan mengartikan investasi itu investasi sama dengan bisnis. Investasi adalah mencari cuan. Ya aslinya boleh, tapi sayang itu kecil banget penjelasannya. Dan pada kali ini gue akan kupas tuntas secara full lah istilahnya bagaimana dan apa itu investasi. Check this video. Nah, jadi secara definisi, bagi kalian calon investor yang masih kurang tahu apa sih itu definisi secara baiknya tentang investasi, baik akan gue jelaskan. Investasi adalah sebuah aktivitas untuk menempatkan suatu dana ataupun duit dalam periode tertentu dengan harapan imbalan ataupun keuntungan yang diharapkan. Dan di sini kata kuncinya adalah menempatkan dana dalam periode tertentu untuk mendapatkan sebuah harapan imbal hasil yang baik. Nah, sampai sini kita harus paham dulu. Jadi, investasi itu secara definisi ya boleh, ini adalah bisnis. Investasi mencari cuan, ya itu boleh aja, tapi itu sedikit. Dan kemudian, gue akan jelaskan lagi jangka waktu dari investasi itu berapa aja sih yang lama. Tentu nggak cuma sehari, 2 hari, 2 minggu, 2 bulan. Dan ini dia, check this panel istilahnya, check this panel. Nah, jadi ada 3 jenis jangka waktu dalam investasi. Apa aja sih tuh bang, berapa aja sih nih jangka waktunya nih, gue pengen tahu nih bang nih, kalau nggak cuma 2 minggu, 2 hari, 2 bulan. Oke, gue akan jelaskan. Jangka waktu pertama yang singkat itu cuma 1 tahun bahkan 1,5 tahun. Yang kedua jangka sedangnya sekitar 3 tahun. Dan yang terakhir jangka waktu yang panjang sekitar 5 sampai 10 tahun. This is John Cena. Ya pokoknya 10 tahun ataupun 5 sampai 10 tahun itu adalah investasi jangka panjang. Udah mengerti kan? Kalau cuma 2 hari, 2 bulan, 2 minggu itu prosesnya itu belum sampai gitu loh. 2 bulan belum tentu sampai 2%, 3% itu masih jauh gitu. Kalau mau ngerasain hasilnya itu sekitar 1 tahun ataupun 3 tahun bahkan lebih. Nah, kemudian gue akan jelaskan lagi apa sih itu manfaat dari investasi. Check this panel. Next. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi, tentu dong ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, itu bukan investasi, itu namanya investasi tipu-tipu. Nah, kalau kita berbicara tentang manfaat dari investasi, itu terbagi dari 3 jenis. Atau 3 bagian lah, bukan jenis. Bagian pertama adalah untuk mendapatkan hasil tetap, penghasilan tetap. Kedua, untuk mengembangkan usaha. Ketiga, untuk jaminan usaha. Nah, penghasilan tetap ini tuh biasanya kalian membeli saham dari suatu usaha tertentu. Entah itu kalian investasi ke tukang nasi goreng, pecel lele, tukang-tukang kebab lah, barbershop, tukang konter pulsa, itu termasuk suatu aktivitas investasi karena kalian adalah investor. Tapi dalam artian nih kan setiap bulan sudah dalam perjanjian akan mutlak dapat penghasilan ataupun imbal hasil dari bisnis tersebut yang kalian gandungin gitu loh. Dan yang kedua, untuk mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha itu sebut aja kalian sudah 3 tahun investasi dan uang kalian sudah kekumpul sampai 85 juta hasilnya. Dan kalian ingin gunakan hasil dari uang investasi tersebut untuk membuka usaha. Entah itu ya baik lagi mau buka usaha dagang, agen-agen sembako dan sebagainya, itu bebas. Intinya sesuai budgetnya aja, jangan beleberan kemana-mana lah. Dan yang ketiga, jaminan usaha. Jaminan usaha ini nggak jauh beda dari poin yang pertama. Jadi kita akan ambil permisalan Pak Agus.
Pak Agus tuh punya toko buah, dan toko buah itu lagi kurang dana sedikit. Nah, dia pengen nyari investor nih. Sebut aja lu datang sebagai investornya, angel investornya dari si Pak Agus ini. Dan dia bilang, Pak, butuh dana berapa? Saya butuh dana 15 juta aja nih, tinggal buka ini. Oke Pak, saya punya 15 juta. Tanda tangan nih, tanda tangan serah duitnya. Jadi di sana kalian tentu bisa mendapatkan imbal hasilnya juga tetap. Tapi kalau misalkan dari si yang buka usaha ini nggak bisa atau gagal dalam bisnisnya, jadi kalian selaku investor tuh wajib ngejar-ngejar si tukang buah yang gagal ini gitu loh. Itu udah boleh dan wajib sifatnya. Nah, dari manfaat kita akan lompat ke tujuan investasi. Ya, jadi tentu kita harus paham dulu nih, tujuan dari investasi ini apa aja. Ya kan ya, setelah memahami manfaat, kita akan lanjut ke tujuannya. Ada 4 jenis tujuan dari investasi ini. Nah, meliputi 1. Untuk meningkatkan aset. 2. Untuk memenuhi kecukupan masa depan. 3. Jadi hidup yang hemat. 4. Menghindari hutang. Nah, kita kumpas nih yang poin pertama, meningkatkan aset. Sebut aja dalam investasi, ayah kalian tuh membeli tanah sekitar 450 juta di tahun 2014. Dan di tahun 2021 ini, karena yang jelas harga tanah itu selalu mengalami inflasi, tergantung dari fisiknya, lokasinya, dan juga memang harga per meteran juga sih. Tapi ini kan cuma permisalan aja. Jadi yang tadinya 450 juta yang dibeli di tahun 2014, di tahun 2021 ayah kalian menjual tanah itu sekitar 1,8 miliar. Balik modal nggak tuh? Yang kedua adalah untuk memenuhi kecukupan masa depan. Memenuhi kecukupan masa depan ini apa sih maksudnya, Bang? Contoh seperti membeli emas. Membeli emas dan menjual rumah itu adalah suatu memenuhi kebutuhan masa depan. Rumah itu juga termasuk properti ya, tapi kalau properti itu lebih dari satu atau lebih dari 2 rumah lah kalau properti. Nah, sebut aja emas dan rumah aja dah. Nah, emas itu kan pasti harganya fluktuatif, bisa naik bisa turun. Dan misalkan dari tahun 2016 ibu kalian membeli emas sekian gram, dijual lagi di tahun 2021, pasti harganya akan berbeda. Meskipun contoh 2021 ini harga emas nggak naik nggak turun, stagnan, ya kan ya. Ya udah di hold aja dulu sampai harga si emas ini tembus naik harganya, begitu loh. Dan yang kedua, kalau rumah ini dilihat dulu dari seginya, begitu, dari kualitasnya, dari kondisi rumahnya seperti apa, entah itu baru, entah itu bekas, begitu loh. Meskipun misalkan baru nih, rumah baru yang ditujukan untuk dijual, misalkan udah 3 tahun, itu kategorinya masih baru. Intinya kondisinya masih baik, masih enak buat ditinggali gitu ya, dan cocok lah. Dan yang ketiga adalah hidup itu jadi lebih hemat. Nah, kebanyakan dari seorang investor itu hidupnya hemat banget. Karena apa? Alokasi dana mereka itu akan cenderung ke investasi. Jadi nggak heran dong kalau hidupnya hemat. Dan yang keempat adalah terhindar dari hutang. Nah, tentu kalau kita berbicara seorang investor, jadi investor tuh jarang banget sih hidup penuh dengan hutang. Ya memang pasti bisa sih cari hutangan dalam kondisi tertentu ataupun darurat loh ya. Nah, kalaupun seorang investor itu hidupnya memang jarang banget ada hutangnya gitu. Kalaupun cuan itu berbanding balik lah, pokoknya nggak ada hutang tapi cuan dapatnya, bebas semuanya dari hutang. Udah jelas kan tujuan investasi? Iya, kita akan bahas lagi nih the next nih, apa sih tuh bentuk-bentuk dan juga jenis-jenis investasi di next panel berikutnya. Jenis-jenis investasi itu ada 2. Jenis pertama tentu adalah investasi aktiva real. Kita menyebutnya sebagai IAR singkatannya. Apa aja nih investasi aktiva real? 1. Emas, 2. Logam mulia, 3. Rumah, 4. Properti. IAR. Yang kedua, jenis kedua adalah IAF. Ya udah kebalikannya ya. Investasi aktiva finansial.
bentuknya itu tentu nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Beda sama yang real, tanah, emas, logam, rumah. Ini nih rumah nih kan bisa disentuh nih, ya kan ya. Nah ini bisa sentuh nih. Tapi kalau yang finansial, investasi aktiva finansial nggak. Bentuknya tuh bisa aja kayak seperti surat ataupun bentuk-bentuk digital lainnya, ya kan ya, seperti sekuritas, saham, deposito, bahkan reksadana. Nah, selain jenisnya, kita akan mengetahui bentuk-bentuk investasi itu apa aja sih, ya. Yang pertama, bentuk investasi itu 1. Tanah, 2. Emas, 3. Logam mulia, 4. Rumah, 5. Properti, 6. Deposito, 7. Saham, 8. Reksadana. Udah clear kan sampai sini bentuk-bentuk investasi? Jelas, ya kan ya? Dan yang terakhir, ya kan ya, bedanya investasi sama nabung apa sih? Ini yang jadi perdebatan. Oke, kalau investasi itu kan keuntungannya bisa inflasi, bisa naik, ya kan ya, naik terus. Ada kalanya turun, tapi nggak turun banget, pasti bisa naik. Ada progress, ada floating rate-nya juga, ada floating rate ya. Set naik turun, naik turun. Itulah investasi. Keuntungannya selalu di atas inflasi. Dan kalau nabung sebut saja kalian di bank, itu keuntungan di bank cuma 1% doang untuk 1 tahun loh, ya kan? Gimana mau cuan? Ataupun menabung secara pribadi, nggak di bank. Pokoknya kalian tabung itu, misalkan kalian ada duit 250.000, kalian simpan di dalam karpet, kalian diemin 3 bulan, nggak kalian apa-apain, nggak kalian tambah, nggak kalian ambil. Dalam 3 bulan kemudian itu nilainya nambah nggak? Enggak kan? 250.000 di bawah karpetnya udah 250.000 aja. Udah gitu duitnya pasti jadi lusuh, jadi kotor, kena debu. Iya. Oke, hanya itu aja penjelasan investasi dari gua selaku pemilik Fortov Channel. Kalau ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon maafkan gua. Sekali lagi subscribe kalau kalian senang, dan akan ada konten-konten berikutnya tentang dunia investasi. Jadi selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sore sih di sini ya. Stay tuned and stay connected with my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi.